Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dalam sukacita sebagai keluarga, kembali di malam hari ini, kita ada dalam sukacita menghayati kasih kebaikan Tuhan dalam ibadah keluarga, di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita masing-masing, dalam kebersamaan sebagai persekutuan anak-anak Tuhan, khususnya di tengah-tengah GPIB Jemaat Anugerah Sorek. Bahkan juga setiap orang yang boleh mendengarkan khotbah ibadah keluarga di hari ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita akan menghayati firman Tuhan dalam ibadah keluarga di malam ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami masing-masing. Kami mau menghayati kekayaan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami, hadirlah bersama-sama dengan kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, serta mampukan kami sebagai keluarga, baik suami, istri, orang tua, pun kami sebagai anak-anak, supaya kami dimampukan untuk dapat menghayati kekayaan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga malam ini terambil dari kitab Ibrani pasal 12. Kita akan membaca mulai ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, menjalani kehidupan siapapun kita tanpa terkecuali, baik sebagai orang tua pun kita sebagai anak-anak, kita membutuhkan yang namanya nasihat. Nasihat dibutuhkan oleh setiap kita dalam rangka supaya kita menjalani kehidupan kita menjadi lebih baik dan benar. Mengutip salah satu nasihat atau wejangan yang disampaikan oleh Soekarno, menaklukkan ribuan manusia mungkin tidak disebut pemenang, tapi bisa menaklukkan diri sendiri disebut penakluk yang brilian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, penulis kitab Ibrani melalui perikop ini memberikan gambaran tentang ada pergumulan yang dihadapi oleh penerima surat Ibrani ini. Sehingga penulis surat Ibrani mendorong mereka untuk menunjukkan sikap tetap berpengharapan sebagai pengikut Kristus.
dalam rangka upaya untuk tetap mengedepankan damai dan hidup kudus di dalam Kristus. Hal ini dilatar belakangi oleh karena situasi yang menekan mereka sehingga bisa saja menimbulkan kepahitan serta kebencian. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, penerima surat Ibrani diharapkan serta diajak agar mereka kuat hati dan mereka tetap bertahan dalam iman dan juga mereka menang sampai akhirnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sebagai keluarga penerima surat Ibrani diharapkan mereka tetap bertahan di dalam iman. Dan ketika kita mencermati perikop kita saat ini, penulis kitab Ibrani memulai di ayatnya yang ke-12 dan 13 dengan kalimat, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Teks ini kalau kita perhatikan juga di dalam Yesaya pasal 35 ayatnya yang ketiga, berisi penguatan terhadap orang-orang yang berada di pembuangan yang kemungkinan mereka juga kehilangan pengharapan. Sehingga ketika kita melihat bagaimana teks di dalam ayat 12 dan ayatnya yang ke-13 ini mirip seperti yang ada di dalam kitab Yesaya pasal 35 ayatnya yang ketiga. Mengatakan kepada kita bahwa kelemahan memang merupakan bagian dari hidup setiap orang. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita perbaiki. Ada kalanya kita harus melewati proses terlebih dahulu agar kita menjadi orang yang kuat dan lebih dewasa, termasuk juga dalam soal iman. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, yang menarik kalau kita perhatikan di sini, bagaimana penulis kitab Ibrani mengaitkan dengan memperkuat diri. Dalam arti kita tidak boleh membiarkan diri kita lemah dan goyah. Bahkan membiarkan hal tersebut bercokol di dalam diri hanya akan membuat kita tidak pernah berjalan lurus dan baik. Maksud dari penulis kitab Ibrani ini mau mengatakan secara simbol, hanya mereka yang memiliki tangan dan kaki yang kuat yang dapat berlomba dengan baik, sehingga akhirnya mereka bisa menghasilkan sebuah kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mengatakan kepada kita bahwa ketika dalam situasi atau kondisi tertentu kita bisa menjadi lemah. Tetapi ketika kekuatan iman kita bertumpu kepada Allah yang mempercayakan kekuatan iman bagi kita, mengatakan bahwa di sekeliling kita bisa saja berjumpa dengan berbagai kelemahan. Tetapi bukan berarti membuat kita, dalam hal ini iman kita, ikut menjadi lemah. Dan lebih lanjut lagi di ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16, bagaimana penulis kitab Ibrani memberikan beberapa nasihat. Yang pertama, menghadirkan damai sebagai tindakan yang tidak boleh dibatasi hanya kepada orang tertentu saja. Bahkan lebih dari itu, orang percaya juga diminta untuk hidup kudus. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mengatakan kepada kita bahwa menghadirkan damai sejahtera, ketika Allah mempercayakannya itu bagi kita, tugas kita sebagai gereja, mari kita mewujudkan damai sejahtera Kristus yang telah dihadirkan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, bukan dalam kondisi atau kita batasi dalam situasi-situasi tertentu saja.
tetapi mengatakan kepada kita mewujudkan damai sejahtera Allah yang sudah dihadirkan bagi kehidupan saya dan saudara-saudara. Itu mari kita hadirkan dimanapun Tuhan percayakan kita ada. Dan bagian yang kedua mengatakan kepada kita masih dalam kaitannya dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Mengapa akar pahit dikaitkan dengan sikap menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Mengatakan kepada kita orang yang hidupnya menjauh dari kasih karunia Allah adalah model atau karakter orang yang sengaja keluar dari lingkaran kebaikan Allah. Kalau ada pengikut Kristus, kalau ada umat Tuhan yang sengaja menjauhkan dirinya dari kasih karunia Allah, maka mengatakan kepada kita bahwa dia sedang menjauhkan dirinya dari semua kebaikan yang sedang ditawarkan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mengatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita tidak gampang. Hidup yang kita jalani tidak mudah. Ada banyak hal yang harus kita hadapi. Masalah dan persoalan kehidupan yang begitu sulit. Bahkan mungkin situasi yang pahit yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan hal itu bisa saja terus-menerus muncul dan datang. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mengutip apa yang menjadi ungkapan Martin Luther yang berkata, kita tidak bisa melarang burung-burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mengusirnya jika burung-burung tersebut mau membuat sarang di atas kepala kita. Hal ini mengatakan kepada kita bahwa kita tidak dapat mengusir setiap peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang buruk di dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu datangnya tiba-tiba. Meskipun kita tidak mau terima hal yang buruk dan menyakitkan, tetapi kita bisa menolak rasa benci, kemarahan, dan tetap datang kepada Tuhan untuk menerima anugerahnya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mengatakan kepada kita bahwa apapun yang datang di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, yang dibutuhkan dari kita adalah bagaimana sikap iman, sikap hati yang melihat bahwa hal itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita semakin meletakkan kekuatan pengharapan kita di dalam Tuhan. Situasi di sekeliling kita bisa saja merubah pengakuan hidup beriman kita kepada Allah. Tetapi mengatakan kepada kita, kalau kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, kebencian, kemarahan, sakit hati, bahkan situasi apapun yang coba mengubah kebaikan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, itu dapat kita usir, itu dapat kita singkirkan ketika kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagian yang ketiga mengatakan kepada kita bagaimana penulis kitab Ibrani memberi kesan di ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16, peringatan agar orang percaya tidak menunjukkan hidup yang bertentangan dengan kekudusan. Kita berjumpa dengan kata cabul atau tidak bermoral dalam bahasa Yunani yang berarti pornos. Mengatakan kepada kita tentang bagaimana perbuatan Esau yang menjual hak kesulungan dianggap sebagai tindakan yang merendahkan Tuhan dalam tradisi Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil Allah keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib, maka marilah kita menghormati dan menghargai kasih karunia Allah dengan hati yang kuat, dengan hati yang teguh, serta takut akan Tuhan, dan terus meletakkan pengharapan kita seutuhnya hanya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan bagaimana di dalam ayatnya yang ke-16 memberikan gambaran kepada kita tentang nafsu rendah Esau,
menandakan bagaimana sikap yang mengabaikan dan memandang rendah kehidupan yang kudus. Esau memilih untuk sebuah hawa nafsu yang rendah. Ia lebih memilih mengasihi hal-hal duniawi sehingga ia kehilangan hak kesulungan. Ia menukarkan damai sejahtera dan kekudusan dengan kesenangan duniawi yang bersifat sementara dan fana. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita menghayati perikop ini, bagaimana pesan penulis kitab Ibrani dari ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16 mengatakan kepada kita bahwa ketika kita bertekun, ketika kita semakin kuat di dalam Tuhan, bukan berarti kita lepas dari tantangan dan masalah-masalah kehidupan. Tetapi mari kita terus menghargai kasih karunia Allah yang telah Allah percayakan bagi kehidupan kita. Karena ketika kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin mengandalkan kasih karunia yang Allah percayakan bagi saya dan saudara-saudara, mari kita melihat bahwa segala apapun kepahitan hidup yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengingatkan kita sebagai keluarga Allah. Marilah kita mendekatkan diri kepada kasih karunia Allah, yakin dan imani bahwa tangan kasih Tuhan setia memberkati kita, sehingga yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara-saudara, mari kita semakin mendekatkan kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai umat Allah. Marilah kita menghargai kasih karunia yang Allah percayakan bagi hidup saya dan saudara-saudara, sehingga hidup kita juga akan semakin mengandalkan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Selamat menghargai kasih karunia Allah dalam hidup keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.